Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah ya? Adakah tadi malam bisa tidur nyenyak? Saat tadi malam kita bisa tidur nyenyak ya, maka itu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang mana orang-orang di luar sana ada orang-orang yang mungkin tidak bisa tidur berhari-hari. Bahkan ada orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Nah, saat kita diberikan kenikmatan bisa tidur nyenyak di setiap harinya, maka itu patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menambah rasa, bisa menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada suasana kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat bebas beliau yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di Hikmah Jumat kali ini ya. Insya Allah kita akan meneruskan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-15, yang dimana dalam hadis ini ada 3 hal ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setiap orang yang beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya memang dia akan beriman dengan yang lainnya, baik dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya dan rasulnya, hari kiamat dan hari akhir. Dalam hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik di sini adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang beriman itu akan memilah dan memilih apa yang keluar dari lisannya. Maka Rasulullah menganjurkan kita ya, falyakul khairan, berkatalah yang baik kepada siapa saja. Bahkan orang-orang yang beriman ya, dalam refleksnya saja ya, misalnya dalam kejadian di jalan misalnya, seharusnya yang keluar juga kata-kata yang baik. Dan refleks itu Masya Allah itu menggambarkan sebetulnya siapa diri kita sebenarnya. Ada orang nyebrang tiba-tiba, misalnya kita naik motor ya, maka refleksnya apa yang keluar? Apakah kaki 4, ataukah kurang pinter, atau yang lainnya? Atau bahkan ya ada zikir yang keluar,
Astagfirullahaladzim misalnya, atau yang lain. Maka bagi orang-orang yang beriman ya, berkata yang baik itu sebuah keniscayaan seharusnya. Karena ini menjadi ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saudara kita bergaul dengan baik, berkata yang baik. Dengan teman ya, berkata yang baik. Dengan tetangga misalnya, maka berkata yang baik. Dan seandainya tidak bisa berkata yang baik, dan ada orang-orang yang memang saat keluar kata-kata dari lisannya selalu menyakiti tetangganya, selalu menyakiti temannya, selalu menyakiti saudaranya. Banyak cerita, kadang dua orang saudara ya, kalau dia sudah ngobrol saja, itu ujung-ujungnya berantem. Kalau udah ngobrol saja, ujung-ujungnya cekcok. Nah, seandainya ada orang yang seperti itu ya, maka Rasulullah ya, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Maka ada peribahasa juga yang mengatakan bahwa diam itu emas. Diam yang seperti apa? Diam yang bagaimana saat kita mau berkata-kata dan keluar kata-kata kasar. Kalau kita berucap kok ternyata menyakiti tetangga, menyakiti saudara, ya, maka diam itu adalah emas. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah. Ini ciri yang pertama. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dia akan menjaga lisannya. Dia akan memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Kenapa? Karena setiap yang keluar pasti juga akan dihisab besok di yaumul. Yang kedua, ya, atau dia tidak bisa berkata yang baik, maka dia memilih untuk diam, tidak banyak berkata-kata, ya. Tapi jangan saat ditanya diam. Ada orang ditanya diam, katanya diam itu emas, mas. Bukan diam seperti itu. Ada tamu datang, ya, assalamualaikum, ya, diam. Nah, ini keblinger. Jadi diam yang saat dia berkata ya, akan menyakiti orang, itu diam yang seperti itu yang menjadi emas. Dan ini yang Rasulullah harapkan, berkata baik atau ya. Di hadis yang tadi ya, lanjutan hadisnya ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, fala yu'dhi jarah, maka jangan sakiti tetangga. Perintah berbuat baik dengan tetangga itu perintah Rasulullah. Maka tidak menyakiti tetangga itu juga perintah Rasulullah. Fala yu'dhi jarah. Namanya bermasyarakat, bertetangga ya, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak akan mungkin tidak ada konflik. Ada orang tidak pernah keluar dari rumahnya. Kalau udah keluar itu kerja, pagi berangkat, malam baru pulang. Malam pun tidak pernah keluar, tidak pernah bermasyarakat. Kira-kira ada masalah nggak? Masalah dengan tetangga. Tetangganya merasa tidak punya tetangganya ngerasa orang kok seperti ini. Tetangganya tidak suka dengan dia. Ada gotong royong tidak pernah kelihatan, ada informasi di masyarakat tidak pernah kelihatan. Itu juga bermasalah. Jadi bukan berarti diam di rumah, tidak berinteraksi dengan tetangga, tidak jadi masalah. Atau berinteraksi terus dengan tetangga, nongkrong terus ya. Setiap malam nongkrong dengan tetangganya, ngobrol sampai malam misalnya, itu juga masalah. Istrinya mungkin tidak suka atau yang lain. Atau bahkan terkait dengan batas tanah. Ini banyak sekali cerita. Gara-gara batas tanah menjadi, atau gara-gara jalan. Yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Maka dengan tetangga ya, tidak akan mungkin, kalau bagi saya tidak mungkin tidak ada problem. Karena hubungan tetangga itu yang paling lama. Kiri, kanan, depan, belakang.
bisa karena masalah sampah, bisa karena masalah ayam peliharaannya, bisa karena masalah daun yang jatuh dari ke tetangganya, atau yang lainnya. Kadang hal-hal yang kecil saja bisa menjadi masalah. Akan tetapi ya kata Rasulullah SAW, ya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'li jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya maka jangan sakiti tetangga. Berbuat baiklah kepada saling memberi satu sama lain. Saya sendiri ya, jadi punya pohon mangga misalnya, saat berbuah ya tetangganya ikut merasakan. Punya pisang misalnya, tetangganya ikut merasakan. Atau kita dari pulang kampung beli oleh-oleh, tetangganya merasakan. Atau bahkan saat memasak, kalau bisa tetangga juga ikut merasakan, saling memberi hadiah. Maka dalam istilah Jawa ada ya namanya pager mangkok, itu ya, lebih bagus daripada pagar tembok. Maksudnya apa? Pagar mangkok ya. Mangkok itu tempat makan itu ya, yang tetangga sering memberi kepada tetangganya, masakannya sering memberi dengan mangkoknya itu ya, itu lebih bagus ya, daripada pagar tembok. Dengan dia sering memberi tetangganya saat dia pergi ya, maka tetangganya akan menjaga rumahnya, menjaga keamanannya. Tapi pagar tembok ya, yang memisahkan dengan tetangganya ya, akhirnya jarang berinteraksi ya. Tidak pernah kumpul lagi, tidak pernah bertemu satu sama lain ya. Maka saat tetangganya pergi pun pulang kampung misalnya, mungkin tetangganya tidak akan peduli. Maka dalam bahasa Jawa itu ada istilah pagar mangkok lebih bagus daripada pagar tembok. Wallahu a'lam. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu. Lanjutan hadis ini ya, hadis arba'in yang kami bahas sini ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka muliakanlah. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah. Memuliakan tamu ini adalah sunnah Kanjeng Nabi. Akan tetapi bertamu kepada orang lain juga punya adab. Yang ditamuni dia berusaha memuliakan tamu ya, itu sunnah Rasulullah. Tetapi orang bertamu itu juga punya. Jadi jangan pernah berpikir ya, oh saya bertamu biar dimuliakan oleh tuan rumah ya. Ada bertamu contohnya misalnya saat kita bertamu kepada saudara kita, kepada teman kita, saat kita sudah mengetuk pintu 3 kali, salam 3 kali misalnya, kok tidak ada jawaban ya, maka jangan malah ingak-ingok kanan kiri misalnya, lihat jendela, muterin rumah, lihat belakang, lihat mana. Kalau sudah 3 kali maka pulang. Jangan malah masuk seenaknya sendiri. Belum ketuk pintu ya langsung buka pintu. Sambil masuk sambil salam, assalamualaikum. Nah itu ada bertamu itu ketuk dulu. Barangkali yang di dalam dia punya hajat. Barangkali yang di dalam punya privasi sendiri yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Maka salah satu adab dalam bertamu ya mengetuk pintu dulu ya. Kalau sudah 3 kali maka pulang. Terus lagi apa? Ada waktu-waktu yang memang tidak dianjurkan untuk bertamu. Sebelum subuh bertamu misalnya. Terus ba'da isya bertamu sampai malam, begadang sampai malam. Ada waktu-waktu yang memang tidak dianjurkan untuk bertamu. Maka sebagai tamu juga kita harus punya adab. Jangan juga bertamu ya akhirnya merepotkan orang yang kita temui. Tidak ada jamuan misalnya sampai nyindir, ini kok nggak ada yang keluar ya. Memberatkan tuan rumah itu juga tidak. Maka di hadis ini perintah untuk memuliakan tamu itu ya
menjadi salah satu sunnah Kanjeng Nabi ya. Dan mari menjelaskan sendiri saat ada tamu ya datang ke rumah kita, maka coba muliakan. Memuliakan tamu ini bukan harus menjamu dengan yang spesial. Memuliakan tamu ini bagaimana saat dia datang ya, ketok-ketok assalamualaikum, kita sambut dengan ramah misalnya. Itu udah memuliakan. Persilahkan duduk ya. Tanya keperluannya. Jangan bertamu ada tamu ya. Sudah tahu ada tamu ya, malah pergi ke belakang. Manggil bapak misalnya. Ini kebanyakan anak-anak kita sekarang itu kadang seperti itu. Ajarkan kepada anak kita, ada tamu ya, bukakan pintu, persilahkan, ditanya apa keperluannya, terus silakan duduk dulu. Kalau tidak masuk silahkan duduk dulu, nunggu di depan teras misalnya, panggil bapak atau ibu kita. Menyambut tamu dengan muka yang ceria ya, mempersilahkan itu memuliakan tamu. Dan kalau misalnya kita bisa menjamu, maka jamulah. Ada orang-orang yang, saya termasuk orang yang senang saat misalnya ada tamu, ya kita suguhi. Ya. Ada ngaji misalnya, ngaji, kita belikan apa. Ya. Dan itu dimakan, itu senang sekali. Senang sekali. Tapi kalau sudah kita belikan banyak hal, ya, tapi tamunya tidak mau makan, kadang, ya Allah, apa tidak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Kadang ada pertanyaan dalam diri kita, apakah kurang enak atau yang lain. Dengan menjamu itu termasuk memuliakan. Bapak Ibu rahimakumullah, semampu kita muliakan tamu. Kalau misalnya perlu kita adakan. Kalau kita memang ada. Kalau misalnya kita memang tidak ada dengannya, sampai berhutang-hutang ya misalnya. Bapak rahimakumullah ya, ada 3 hal itu tadi ya. Yang pertama berkata baik atau diam ya. Yang kedua tidak menyakiti tetangga ya. Yang ketiga memuliakan tamu. Ini 3 hal ini menjadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya fala yu'di jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya, fal yukrim dhaifahu. Berkata baik atau diam, tidak menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ya, sebagaimana dalam hadis arba'in yang ke-15 ini. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam, wasikum wa nafsi bitaqullah, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.